Selamat datang di Charity Podcast yang kalau dengan Buleleng 1. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Bli siapa? Bli Hadi, yes. Hadi Kurniawan selaku panitia atau apa nih? Di sini aku sebagai ketua koordinator komunitas Singaraja Runners. Singaraja Runners. Iya. Dan kebetulan juga katanya bakalan ada event runs di Buleleng ya, Singaraja. Ya, betul. Jadi di bulan ini di Februari itu kami dari komunitas lari sekota Buleleng, sekota Singaraja ya. Sekota Singaraja tuh gini menyelenggarakan event charity run yang dimana nanti para peserta berlari dan berdonasi. Berlari dan berdonasi. Kalau biasanya kan gini, ketika kita ikut event lari itu kan harus bayar spendnya berapa gitu. Kalau di eventnya Bli hari ini ada nggak berapa? Di sini pendaftarannya itu 110.000 dan 10%-nya kami donasikan nanti melalui Buleleng Social Community. Wih, sini juga lagi ikut lari, happy-nya dapat, berdonasi juga dapat. Benefitnya untuk nanti pesertanya? Benefit untuk peserta dari 110.000 itu udah dapat jersey, door prize, di sana ada breakfast, bubur dari UMKM ya. Jajan Bali juga. Iya. Itu kami gandeng UMKM yang jualan bubur dan jajan Bali gitu. Dan udah kami bayar langsung gitu. Langsung Jadi mereka jualan lagi gitu di sana. Udah dagangnya udah laku dan tinggal ngambil aja. Ngambil aja. Mau nanti nggak ada yang ambil, mau ada yang ambil tetap tapi pasti habis. Pasti habis dong. Apalagi nanti UMKM ini kan kita juga tahu ya kualitas UMKM yang bagus dan juga berbobot tentunya. Iya. Nah, gini Bli. Awalnya ini udah ke berapa kali event lari yang kami selenggarakan ini udah yang keempat kali. Dari 2018 kami ada event lari di Krishna Aling-Aling di Sambangan. Itu kami bantu promosi desa wisata Ambengan dan Sambangan gitu. Jadi rutenya itu dari Sambangan ke Ambengan dan finishnya lagi di Sambangan di Krishna. Terus ada. Jadi udah ini udah event yang keempat. Ya. Dan kalau event Valentine Run ini yang kedua. Ya, yang pertama diselenggarakan 2019. Rencana kan kami selenggarakan setiap tahun gitu, jadi event tahunan. Cuma kemarin kendala pandemi kan, dari 2020 sampai 2023 itu kan off, sedikit ada event gitu. Jadi ini kebetulan saya baru habis kesibukan di usaha, sekarang ada waktu lagi, sekarang bisa gabung sama komunitas, ajak teman-teman untuk bikin acara lari. Ya. Berarti background itu sebenarnya di usaha ya, Bli? Ya. Kalau boleh tahu usaha apa ini? Saya usaha ada di bidang bakery. Oh, bakery. Namanya apa? Mungkin bisa biar nanti biar langsung promosi gitu loh. Saya ada bakery namanya Papa L. Oke, buat teman-teman nih ya yang mungkin yang ada di Singaraja bisa langsung cek toko bakerynya Papa L. Rasanya enak, saya juga. Istri saya sering beli di sana, Bli. Ya. Oke, lanjut deh. Awalnya kepikiran buat bikin event Valentine Run ini apa sih? Gimana sih? Di sini kita mau manfaatin momen di bulan kasih sayang ya. Bulan Februari itu kan ada memang hari kasih sayang kan. Iya. Hari Valentine. Jadi di sana kami mau ngajak teman-temanku semua, teman-teman pelari. Di sana kita berbagi kasih sayang lah, berbagi kasih, berbagi kehidupan gitu. Jadi acara Valentine Run ini tema itu Run for Life
run for love. Lari untuk kehidupan, lari untuk kita gitu. Jadi kalau misalnya nanti mau daftar, daftarnya masih buka? Daftar udah close. Dengan ini kan pendaftarannya udah penuh berarti Udah kan penuh, ya, udah iya. penuh. Berarti bisa dibilang minat masyarakat Buleleng ini untuk ikut event lari ini masih Nah. sangat kuat berarti. Minatnya masyarakat Buleleng tuh terutama generasi muda tuh sekarang udah banyak gitu. Jadi olahraga itu ya udah jadi gini, Jadi habit. udah jadi lifestyle-nya anak muda di Buleleng. Ini kok event lari yang sekarang saya selenggarakan ini udah peserta paling banyak dari event-event lari sebelumnya yang ada di Kota Singaraja. Itu yang ikut itu usianya bebas atau ada ketentuan tertentu? Usianya bebas. Sekarang ini kan konsepnya fun run, bukan race ya, Oh, bukan iya. balapan. Jadi nggak ada juara di sini, fun semua. Emang jadi pesertanya ada dari SD sampai gini umur orang tua banyak juga nih ikut. Berarti ini kan saya awam ya beli tentang event-event lari ini. Jadi setiap event lari itu ada klasifikasi tertentu. Ada misalnya dari tadi beli tipe race, ada fun gitu. Iya ada. Jadi kok kayak gini. Jadi kok fun run itu lebih penggemarnya lebih banyak. Ya rata-rata kalau kita bikin yang race itu sebenarnya cuma pelengkap aja. Kalau kita dari sarana semua udah ada, bisa kita buat yang race gitu. Tapi kok kalau untuk acara-acara seperti ini dari donasi ini untuk charity run kita pakai fun run dan dikasih door prize yang lebih, peserta itu lebih banyak gitu dibanding kita mencari juara. Ya, orang yang mencari juara itu kan bisa dihitung, mungkin ada sekitar 10 sampai 20 Iya sih, iya. peserta yang target untuk juara. Tapi kalau untuk door prize yang nargetin kan seluruh peserta. Gitu. Semua peserta punya peluangnya masing-masing kan. Peluang untuk dapat hadiah. Kalau berarti kalau misalnya kan ada tuh nih yang saya sering lihat ya di media sosial lari maraton itu tipenya ke race berarti ya? Iya, itu udah mengarah ke gini, ke race. Kalau udah maraton itu biasanya udah internasional sih. Pesertanya pun internasional juga. Nah tadi juga sempat ngobrol dikit sama belinya di belakang, itu beliau memang pecinta lari juga ya? Ya, saya pecinta olahraga. Olahraga ya bisa bilang. Olahraga apa aja tuh? Lari, sepeda juga ya? Sepeda juga. Ya, tapi yang olahraga apa aja sebenarnya senang gitu. Cuma yang lebih fokusnya kemarin ke lari sama sepeda. Nah, tadi juga di belakang kita sempat ngobrol juga kan di Singaraja ini ada komunitasnya dia. Bisa bisa dijelaskan komunitasnya di Singaraja itu. Kita misalnya kalau mau gabung gimana gitu. Kalau gabung nggak ada syarat apa-apanya sih. Kita tinggal gabung aja, tinggal info ke salah satu koordinatornya kan. Di komunitas ini ada gini ya, ada jadwalnya. Di sini kita kan kolaborasi sama banyak komunitas juga, komunitas lari sekota Singaraja. Jadi komunitas itu yang koordinator itu ada di Singaraja Runners. Dan komunitas partnernya itu ada Kita Pasti Bisa, ada Sibat Singaraja Berlari, ada Selirik Runner juga. Setiap daerah itu ada. Setiap daerah ada. Terus ada Terus Melangkah juga ada. Jadi yang punya jadwal tetap itu ada di Kita Pasti Bisa. Kita Pasti Bisa itu jadi nggak cuma lari aja, ada workoutnya juga. Dan itu udah terjadwal. Nah, kalau misalnya ngadain event seperti yang akan datang ini, Bu, itu berarti yang koordinator itu dari komunitas sendiri berarti? Ya, jadi di setiap komunitas tuh udah kami ambil koordinatornya berapa gitu. Setiap komunitas itu dia ngeluarin personil sama koordinatornya.
ketuanya juga gabung gitu di kegiatan ini. Nah, kebetulan nanti di event ini diselenggarakan oleh Singaraja Runners. Iya. Dan ini juga kita tahu ya, tadi udah jelaskan juga sama belinya, itu memanfaatkan UMKM juga beli ya. Selain itu juga berdonasi juga ya, juga Beli Social Community tentunya. Ya. Dan katanya ini ke depan akan ada event yang sama lagi katanya. Kalau yang sama dengan ini konsepnya kita tahun depan lagi ya? di Februari. Cuma di beberapa bulan ke depan ini kami sama teman-teman punya planning bikin event yang bisa membantu meningkatkan perekonomian di Buleleng dan turut serta membangun Buleleng dari aktivitas-aktivitas yang kami selenggarakan. Jadi nanti kami akan membuat acara itu, event-event di desa-desa wisata, yang ada di Buleleng khususnya. Jadi secara tidak langsung di sana kami akan bantu promosi desa wisata tersebut dari event lari yang kami selenggarakan. Nah, ini kan ketika event lari ini diadakan, tentu ini kan mengangkat destinasi di wilayah khususnya di Buleleng, Bu. Nah, peran pemerintah gimana, Bu? Mendukung nggak? Pemerintah kalau melihat dari konsep dan dari kegiatan ini, mereka pasti mendukung gitu. Pasti mendukung, dan kami juga di sini hanya mohon minta dipermudah, diberikan izin, diberikan ruang untuk menyelenggarakan acara lari ini. Karena ini dampaknya sangat bagus untuk Buleleng ke depannya. Jadi respon pemerintah itu baik gitu ya dengan acara yang kami selenggarakan. Mereka mendukung dan memberikan kelancaran dari izin penggunaan tempat, kayak yang besok ini di rumah jabatan Bupati. Oh, di rumah jabatan? Iya, di rumah jabatan, kami pakai halaman rumah jabatan Bupati. Jadi biar tidak mengganggu aktivitas di masyarakat juga. Iya. Karena ini eventnya itu event olahraga yang bisa jadi pelopor hidup sehat di Buleleng dengan olahraga lari. Dan pemerintah juga antusias karena di sini kami menyertakan kegiatan sosial berdonasi ini. Itu gebrakan yang positif, dan masyarakat. Dan banyak yang dapat kena dampaknya, dapat positifnya dari masyarakat, dan masyarakat yang membutuhkan uluran tangan dari kita pun mereka kena dampaknya. Dampak juga. Selain event ini positif, membangun, ya bisa dibilang ini tujuan untuk membangun citra positif kembali lah di Singaraja, seperti itu beliau. Karena kan sebelumnya nih, Singaraja itu viral dengan kota petarung. Kota petarung. Jadi sekarang belinya ini bertujuan untuk membuat habit yang lebih positif. Nanti kota pelari. Ya, kota pelari. Jangan sampai jadi kota pelarian nanti. Karena kota pelari itu karena di sini atlet lari Buleleng juga yang selalu tampil untuk mewakili Bali gitu. Oh iya. Di sini ada atlet lari Buleleng itu yang paling sering tampil untuk mewakili Bali di ajang PON. Dari Buleleng. Wow, luar biasa sekali. Luar biasa. Dan mungkin nanti di tim teman-teman dari BSC mungkin nanti bisa undang. Apakah dia termasuk dulu? Pernah ikut nggak event-event nasional? Oh, event kayak menjurus ke atlet, aku enggak. Oh, cuma aku hobi gitu. Hobi. Bisa nanti diundang atletnya. Ya. Mungkin nanti ke depannya ya kita akan undang supaya kita munculkan lah orang-orang berprestasi di Singaraja. Kita buktikan bahwa Singaraja ini
banyak kok yang berprestasi gitu ya. Jangan sampai nanti viralnya kota petarung alias jangguran aja gitu. Nah, gini Bri. Ini kan kita memang lari ini sesuatu yang bisa dibilang di masyarakat itu ketika bilang kita mau lari gitu, niatnya mungkin, oke siap, besok jam 5 pagi mau lari nih, tapi ujung-ujungnya nggak jadi gitu. Akhirnya bangunnya jam 8 udah baru bangun gitu. Nah, buat mengatasi ini Bli, caranya gimana sih Bli, buat bisa meningkatkan minat masyarakat di lari, terutama di kalangan anak muda nih, seperti saya. Biasanya orang yang semangat itu mereka yang punya target sih. Oh gitu ya. Punya target, mereka punya target pasti lebih gini semangat untuk bangun pagi untuk lari. Nah, saya contohnya dulu saya tuh gemuk sampai 95 kilo. Saya dulu 95 kilo meskipun sekarang sudah 95 kilo lagi gitu ya. Itu masih. Dulu tuh 95 kilo, terus saya pengen gini apa? Pengen untuk nurunin berat badan gitu. Itu tujuannya awalnya. Awalnya saya nggak suka olahraga, Pak. Saya suka olahraga tuh 2017 baru mulai lari untuk nurunin berat badan. Terus tak coba selama 1 minggu tuh berat untuk memulainya kan. Di awal mulai itu beratnya malas tak dipaksa-paksa dan jadi rutinitas jadinya. Jadi kalau sempat nggak olahraga udah rasanya malah jelek. Di itu ya tujuan, harus ada goalsnya dulu ya. Ada goalsnya dulu. Karena ini pengalaman saya sendiri tuh. Jadi ini kan jauh-jauh hari nih, terus saya harus ubah gaya hidup nih, harus hidup sehat gitu kan. Niatnya udah pulang nih. Hari pertama berhasil. Hari kedua mulai agak molor. Hari ketiga akhirnya nggak jadi. Saya kalau mau coba dalam 1 minggu dipaksa dalam 1 minggu meskipun malas lagi ngantuk coba dipaksa bangun aja. Nanti udah jalan mungkin jalan 1 kilo 2 kilo pasti udah hilang ngantuknya. Mulai lanjut mulai enak. Besok pagi bangun pasti malas lagi gitu. Tapi dipaksa lagi udah jalan 1 minggu 2 minggu tuh bakal biasa gitu. Kita bangunnya tuh udah otomatis gitu. Bisa karena bangun mungkin mata masih merem tapi badan bangun udah pakai sepatu gitu. Atau enggak dari malamnya udah pakai sepatu jadi tidur langsung. Oke, mungkin itu juga tips buat teman-teman ya yang niatnya lari udah penuh tapi akhirnya gagal. Mungkin bisa diikuti nanti Coba tips-tipsnya dari Bri. aja. 1 sampai 2 minggu itu memang harus dipaksa, tapi setelah bisa melewati 1 sampai 2 minggu itu pasti udah enak Nah, gitu. enak ya. Enak. Jadi jalan tuh udah tanpa paksaan lagi dah. Kayak bangun pagi nggak perlu nyeting alarm udah pasti bangun. Udah ada alarm di. Udah alarm tubuh. Ya, udah. Kalau itu memang apa namanya, kalau kita mau hal yang positif itu emang agak bisa dibilang gampang-gampang susah ya. Tapi kalau hal yang negatif, woi, Apa ya? gampang. Ya, gitu. Dan tentu juga manfaat dari lari ini banyak sekali ya Bri ya. Banyak, selain itu buat kesehatan tubuh juga, biar kita tetap kuat. Apalagi yang buat teman-teman mungkin yang kerjanya di dalam ruangan, itu bahkan katanya nih saya baca-baca sedikit ya, lari tiap pagi itu katanya dapat meningkatkan fokus juga ya. Iya. Tiap pagi itu bisa meningkatkan fokus. Yang paling bagus sih sebenarnya pagi ya. Cuma kadang teman-teman itu kan gini, aktivitas paginya tuh udah mulai aktivitasnya pagi hari gitu kan, kerja. Jadi mereka bisa gini apa, olahraga pagi itu pas lagi tidur kan baru bisa. Tapi kalau sore pun sebenarnya nggak masalah juga. Yang penting dalam 1 hari itu kita bisa menyempatkan waktu 30 menit untuk olahraga aja udah baik banget gitu. Udah bagus banget. Nah, Nggak perlu lama-lama, 30 menit aja udah
udah enak kok, udah ada manfaatnya. Dan juga nanti apalagi nanti ikut di acara Valentine Run ini ya. Iya. Wih, lebih banyak sekali manfaatnya. Selain itu bisa meningkatkan UMKM, bisa apa namanya, bisa berdonasi juga, bersosial. Selain itu juga mendapatkan kesehatan bagi tubuh kita. Apalagi nanti dikemas secara baik ya, Secara baik. dan juga temanya apa tadi? Run for love, run for life. Wih, selain menambahkan cinta, meningkatkan rasa kebersamaan mungkin sama keluarga gitu ya, dan juga berlari untuk kehidupan. Ya. Kita di sini berlari untuk kehidupan, kita berbagi kehidupan kepada saudara kita yang membutuhkan uluran tangan dari kita. Iya, dikemas dengan cara yang sangat positif tentunya ya. Dan ini juga mungkin buat teman-teman yang ada di rumah yang ingin bergabung, sekarang udah ditutup ya. Udah tutup. Mungkin bisa next event ya tahun depan, atau mungkin dalam waktu dekat kapan nih ada event lain? Planningnya sih bulan Juli. Bulan Juli ini Ya, 2025. 2025. Untuk lokasinya, rutenya? Lokasinya kami masih pilih, tapi yang pasti lokasinya di desa-desa wisata yang ada di Buleleng. Kami akan pilih salah satunya di mana yang sarananya sudah bisa menunjang untuk peserta. Ya, fasilitasnya untuk peserta udah cukup lah gitu. Di sana kami selenggarakan. Karena tujuan kami selanjutnya selain menggandeng Buleleng Social Community untuk charity, kami juga akan mengajak desa-desa wisata yang ada di Buleleng untuk membantu promosi desa wisata tersebut, mengajak peserta luar Buleleng untuk datang ke Buleleng. Seperti slogan wisata yuk berlari ke Buleleng. Itu bagus banget juga program dari Singaraja Run ya, komunitasnya Singaraja Run ya. Dan nah, selain itu Bli, kalau kita lihat banyak, ada beberapa kasus nih ketika ngadain lari. Ini ada di salah satu kota ya dia. Ketika lari tiba-tiba setelah eventnya itu banyak yang komplain karena nggak mendapatkan feedback dari panitianya atau dari penyelenggaranya. Nah, ini biasanya kalau menurut Beli, ini disebabkan karena apa? Kurang koordinasi atau Biasanya yang nggak didapetin tuh apanya? Biasanya kok dari yang kuliah yang viral kemarin itu ya, yang banyak pelari komplain itu dia nggak dapat medali gitu loh. Sedangkan di awal itu kan event-event lari yang komersil ya. Itu dia kan biasanya kok event-event itu yang dapat di finish tuh medali gitu. Itu mungkin dari panitia kurang persiapan atau salah hitung, mungkin bisa juga salah waktu pemesanannya bisa kurang juga gitu. Jadi saat finish ada beberapa peserta yang nggak bagian gitu. Padahal momennya kok event-event momen paling penting itu paling medalinya gitu. Dan itu medalinya habis gitu. Ya mungkin lah mereka jadi. Nah, mungkin kesalahan manajemen Ya cuma kok di acara besok ini kami memang tidak tidak menyerahkan medali. Karena konsep acaranya acara itu charity ya. Untuk next event baru kami sediakan. Kami sertakan medali dan kelengkapan lainnya. Jadi memang misalnya saya nih, saya daftar nih ke event lari. Nah, yang saya dapetin itu biasanya kan medali itu dapatnya saat finish. Saat finish. Jadi finisher medal gitu. Jadi kok yang di awal tuh udah dapatnya tuh jersey sama nomor dada PB. Sempat juga saya baca nih, katanya ada yang
kasus juga ini sebenarnya nomor dadanya yang nomor yang sama ada 3 gitu. Oh, gitu. Itu juga seperti dibaca-baca juga di kasus beberapa kasus ya di kota-kota lain. Itu memang jadi nomor itu jadi perhatian khusus ya dia, atau mungkin ada rasa banget sendiri ketika Ya, atau gimana? nomor itu sebenarnya cuma gini aja sih, apa ya, sebagai penanda bahwa kita tuh bukan penyusup gitu, bukan penyusup di acara tersebut. Karena kan ada di acara itu kita tanpa nomor, jadi orang dari mana aja di sana kan nggak tahu yang mana peserta beneran, yang mana penyusup kan gitu. Cuma kalau di acara kami yang Valentine Run ini kami tidak pakai nomor. Jadi murni memang. Jadi yang mau saat lari itu spontanitas mau gabung silakan, nggak apa-apa gitu. Siapa aja boleh gabung di sini. Bisa dibilang terbuka untuk umum. Terbuka, bisa bilang terbuka, dan jangan lupa donasinya. Iya. Gabung kami sediakan minum apa, kami sediakan. Jangan lupa Donasi. Dan ini donasi ini tujuannya positif loh guys. Untuk membantu juga masyarakat yang membutuhkan itu ya. Lewat nanti disalurkan oleh Buleleng Social Community tentunya. Nah, pengalaman beli di selama mengikuti gini apa namanya event lari, pengalaman yang menarik itu ada nggak? Atau lucu mungkin, atau yang apa ya, yang spesial menurut beli? Yang spesial tuh pengalamannya tuh saat ikut gini maraton. Pernah ikut maraton juga? Pernah sekali. Itu 2019 maraton itu kan 42 kilo. Di satu di kilometer 30 itu udah rasanya udah nge-fly gitu. Nggak sadarkan diri. Kaki udah rasanya udah melayang gitu. Udah rasanya udah nge-fly gitu. Cuma saya udah komit akhirnya pokoknya harus finish gitu. Setelah itu ikut finish. Setelah itu pernah ikut. Setelah itu sempat setelah finish itu dalam di kilometer 30 itu pikiran udah kapok karangnya udah ikut beginian gitu. Tapi begitu kita finish, begitu sampai di garis finish, Besok coba lagi. sampai di garis finish, sampai finish ketemu teman-teman udah ngebahas nanti kita ikut maraton yang mana lagi nih. Tanya jadi. Ya, belum lewat sehari gitu. Iya. Belum lewat sehari padahal di kilometer 30 35 tuh udah bayang sekarangnya udah ikut gitu. Besok mau ikut yang 5K, 5K atau 10K aja. Tapi begitu finish dapat medal udah wah, Europeannya berasa biasanya ya. berasa. Nah, kalau di Singaraja sendiri nih, ada nggak kalau dari niat belinya sendiri nih, ada nggak niat untuk membuat event maraton di Buleleng? Kalau dari lihat lokasi di Buleleng ini, saya nggak bisa gitu ya, belum cukup fasilitas untuk membuat event maraton. Alasannya? Alasannya karena di sini jalannya kan nggak sebanyak jalan di Denpasar. Tapi Denpasar pun event maraton diselenggarainnya di Bali Safari. Oh, di lingkup. Iya, di lingkup jadi itu Safari. di Gianyar, ya. Di Gianyar gitu. Jadi nyari lokasi yang lalu lintasnya padat. Ya, tidak, tujuan kita bikin event itu kan gini mencari keramaian untuk meningkatkan perekonomian kan gitu. Tapi kita buat event larinya rame, jalannya macet, ekonominya macet juga kan ya, berpengaruh juga. Nanti niatnya yang mau membuat dampak positif malahnya nanti negatif jadinya. Ya. Jadi planning ada mungkin nggak sampai maraton sih. Event gini yang jatuh event nanti rencana event trail gitu. Jadi lari lintas alam. Ya Buleleng ini kan kayak alamnya bagus gitu. Jadi itu yang nanti kita maksimalkan di sana untuk event itu.
Iya, iya. Apalagi kebetulan di daerah Buleleng Selatan ya, itu kan banyak perbukitan, itu ya masuk ke gini ya, ke trail Iya. apa tadi. Ini contohnya tuh ya kok dari potensi yang terlihat ada di Desa Galungan, Desa Ambungan, Desa Sambangan, Desa Les, Nutukan, di daerah timur, Nutukan, di sini Sambangan sama kalau di barat mungkin di Taman Nasional Bali Barat. Oh ya, di sana kan bagus. Dan nah, kedepannya nih harapan belinya nih untuk di Kota Singaraja gimana? Untuk mungkin buat para pemuda harapannya gimana supaya kedepannya lebih baik, terutama di bidang lari. Ya jadi kok di sini harapan saya sih bisa selalu dapat support dari pemerintah untuk penyelenggaraan event lari agar kita bisa menjaga habit yang positif ini gitu. Ya nggak sampai nanti kayak sekarang kan udah bagus nih anak-anak muda, generasi muda tuh udah suka olahraga. Jadi kalau mereka suka olahraga otomatis mereka kan gini apa nggak kepikiran untuk melakukan hal-hal yang negatif. Jadi nggak kepikiran ke sana. Jadi kalau kita sering bikin kegiatan acara kayak gini, mereka otomatis bakal tetap dengan lifestyle ini gitu, dengan tetap dia dengan hobi olahraga ini. Tapi kok ini eventnya selesai cuma sampai di sini, kedepannya mereka mungkin akan pindah haluan gitu, pindah haluan lagi gitu. Jadi tujuannya dari acara ini yang saya bikin ini ya itulah untuk anak-anak muda juga mewadahi mereka biar mereka tetap semangat untuk olahraga. Udah semangat olahraga otomatis untuk melakukan hal-hal negatif udah pasti Sudah berkurang ya. berkurang. Dan itu juga tidak lebih positif dan juga bagi lingkungan sekitar juga berdampak positif berarti Mas Bebe ya. Iya. Tidak ada yang dirugikan. Nggak ada yang dirugikan. Nah kan kalau misalnya pas ada event lari, kita lari ada jualan mungkin pas lagi haus UMKM jalan. Oke, dan mungkin sekian dulu Bri, terima kasih udah meluangkan waktunya hadir ke podcast Charity Podcast ini yang disupport oleh Buleleng Info Buleleng 1 tentunya. Jangan lupa nanti buat teman-teman di follow ya Instagramnya, di YouTube juga jangan lupa di subscribe. Mungkin Bri udah subscribe? Belum? Langsung subscribe ya. Wajib gitu. Dan tentunya terima kasih, semoga nanti memberikan dampak yang positif pasti ya. Dan tentunya juga semoga nanti masyarakat ataupun teman-teman yang ada di rumah nanti bisa meningkatkan habit yang lebih positif ya. Yang awalnya Buleleng atau Singaraja terkenal dengan kota petarung bisa berubah menjadi kota pelari. Sekian dari saya, Tudujin Sementara dan juga Komang Hadi Kurniawan. sampai jumpa di podcast berikutnya.